Pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch, dan malam nanti debat Pilkada DKI Jakarta akan kembali digelar. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi terkini dari Hotel Bidakara, kita akan segera terhubung dengan Faris Al-Hasani di sana. Ya Faris, bagaimana persiapan debat Pilkada nanti malam? Baik rekan Yufi dan pemirsa, persiapan debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hingga saat ini masih terus dilakukan oleh pihak panitia. Saat ini persiapan masih berjalan, saat ini masih ada pengecekan suara. Anda bisa dengar di belakang saya ada suara yang sangat besar. Sebelum dimulainya ibadah sholat Jumat tadi siang, kita sempat mewawancarai salah seorang moderator yang akan menjadi moderator pada debat calon gubernur dan wakil gubernur pada malam nanti, yaitu Tina Talisa. Ada juga Profesor Eko Prasetyo yang akan menemani Tina tentunya dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur malam nanti. Tina menjelaskan kepada kita bahwa debat pada malam nanti terdapat sejumlah perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan pada debat-debat sebelumnya. Dibandingkan dengan debat sebelumnya, kita dapat melihat adalah salah satunya yang disebutkan oleh Tina Talisa adalah persoalan durasi. Sebelumnya hanya ada 90 menit durasi yang diberikan untuk pelaksanaan debat dari awal hingga akhir. Namun pada debat kali ini ada sekitar 150 menit untuk total acara secara keseluruhan. Kemudian dari 150 menit tersebut 30 untuk jeda iklan dan 120 menit diantaranya adalah full debat dari awal hingga akhir. Ada juga informasi menarik terkait debat yang Anda tentunya pemirsa tidak boleh lewatkan, yaitu setiap calon gubernur dan wakil gubernur akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda, dan setiap calon gubernur dan wakil gubernur dipersilahkan untuk mempertajam dari pertanyaan tersebut. Ini tentunya menarik jika dibandingkan debat sebelumnya di mana setiap calon gubernur dan wakil gubernur mendapatkan pertanyaan yang sama sehingga jawaban yang diberikan pun dapat dikatakan hampir mirip-mirip. Demikian dulu laporan langsung dari Wisma Bidakara, Kuningan, Jakarta, jelang debat gubernur dan wakil gubernur. Kita kembali kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Faris Al-Hasani melaporkan langsung dari Hotel Bidakara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi ya persiapan dari debat yang akan dilaksanakan nanti malam ini masih terus dikebut supaya semuanya bisa lancar. Nah, kalau tadi juga ada yang disampaikan oleh Faris, ini pertanyaan kepada masing-masing calon ini akan berbeda-beda. Ini kalau tanggapan dari tim ses seperti apa sih, Kak Edo? Kalau saya sih nggak ada masalah. Bagi saya Pak Jarod sama Pak Ahok pasti siap. Bos Silvi kan selama 4 bulan terakhir ini mereka berjalan dan menemukan banyak catatan dari saat gerilya lapangan dan bertemu dengan masyarakat. Saya pikir itu akan memberikan satu perspektif tersendiri, dan saya pikir mereka sangat siap untuk menjelaskan program-program apa yang kita punya 10 program unggulan, kemudian akan mengelaborasi dari 10 program unggulan itu yang terkait dengan reformasi birokrasi, kemudian juga dengan layanan publik dan juga dengan RT RW. Jadi saya pikir tim kami sangat percaya betul pada perspektif yang dimiliki oleh Mas Agus dan Pos Silvi, juga yang bisa menjelaskan secara komprehensif apa yang menjadi catatan mereka selama 4 bulan ini. Tapi intinya tetap siap ya? Sangat siap. Pertanyaan apapun begitu yang diberikan oleh panitia, ya nggak ada masalah, bisa dijawab nggak ada dengan masalah baik. Pertanyaan itu berbeda, bahkan itu akan lebih baik juga sehingga ide-ide genuine itu tampak terlihat, ketimbang misalnya nanti seolah-olah tampaknya karena si A sudah menjawab, si B belum menjawab, seolah-olah jadi follower, padahal nggak gitu juga, bahwa itu ide dan program dari visi misi yang telah disampaikan sebelumnya ke KPUD. Baik, nah saya kembali ke pertanyaan saya sebelum break begitu ya. Tadi Kak Edo menyampaikan bahwa mungkin kalau orang-orang yang di luar dari pemerintahan ini bisa gampang begitu berbicara, tidak semestinya seperti ini yang dilakukan, tapi ketika yang sudah ada di dalam pemerintahan memegang power gitu, kekuatan untuk pemerintah, tidak mudah loh untuk mengatur sehingga harus melakukan seperti penggusuran dan lain sebagainya yang dianggap merupakan sebagai solusi begitu bagi pemerintah. Tapi bagaimana dengan solusi bagi mereka-mereka yang ternyata menjadi korban penggusuran, Kak? Jadi begini, kalau mungkin saya kenapa bicara kayak gitu, karena kita lihat misalnya kayak kasus Bukit Duri misalnya. Kan
masyarakat itu kan kenapa harus disuruh pindah? Itu kan karena itu program nasional, itu akan membuat codetan Kali Ciliwung untuk mengatasi banjir yang sudah sekian lama, sekian puluh tahun terjadi berulang-ulang di ibu kota negara ini. Jadi itu program nasional. Kalau tidak dilakukan akan dianggarkan untuk tahun anggaran berikut. Dan apakah bisa disetujui apa enggak? Kan belum tentu seperti itu. Jadi bagi saya ini kenyataan yang dihadapi di lapangan. Ketika mereka bilang kita harus bikin kampung deret, mereka menghadapi tanah negara, tapi ini ternyata punya perum kereta api ternyata. Masalah baru lagi di situ. Jadi ya harus cari solusi. Misalnya kalau mereka bilang harus bangun penggusuran dari kali situ dipindahin ke tempat yang harus dekat dengan situ. Nah, cari lahan di sini Jakarta udah susah sekali. Mau cari lahan di mana? Terpaksa mereka harus putar otak, carilah lahan rusun di tempat di mana dibangun dulu, baru bukan digusur, direlokasi, dipindahin ke tempat di mana rusun sudah siap. Di sana pun mereka disiapin, ada KJP, kesehatan, disiapin transportasi. Jadi disiapkan dulu rusunnya, baru direlokasi, dipindahin masyarakatnya. Jadi menurut saya ya masalah-masalah begini kan ketika kita belum pemerintah kan kita bisa bicara dulu. Tapi ketika kita masuk ke dalam pemerintahan kita baru tahu gitu loh, oh ini permasalahan ini banyak sekali di sini yang harus dihadapi oleh kenyataan yang sendiri. Baik, kemarin juga ada begitu ya tayangan yang menayangkan begitu. Ternyata ada juga loh, karena ini rusunnya kan sistemnya sewa. Ketika dia tidak bisa membayar sewanya ini, akhirnya dia juga harus tersingkirkan Ya, begitu dari kalau kita tempatnya. bilang sewa sebenarnya sih bukan kata sewa sebenarnya, Mbak. Karena kalau kita sewa, berapa sih harga sewa per bulan 400.000? Emang ada harga sewa 400.000? Itu kan bukan sewa sebenarnya. Itu cuma biaya untuk misalnya 300-400.000 itu kan biaya kebersihan, biaya untuk keamanan dan lain sebagainya. Harga sewa di Jakarta berapa sih sekarang? 1 juta loh kalau orang kos saja. Ini mereka dikasih rumah, dikasih tempat yang gede 36 meter persegi, disiapkan kasur, disiapkan gas, disiapkan televisinya sudah siap. Saya Mereka kasih cuma catatan tinggal sedikit ya soal sodetan Ciliwung ya, Bang Edo ya. Sodetan Ciliwung itu saya ingat betul ketika itu terjadi banjir sekitar Januari 2013 kalau saya nggak salah. Kemudian Presiden SBY ketika itu berada di lapangan, ada gubernur pada saat itu Pak Jokowi dan Pak Ahok yang kemudian diberikan target oleh Presiden kepada Kementerian PU pada saat itu untuk membuat satu sodetan 1, sekian kilometer kalau saya nggak salah. Dan itu anggaran dari APBN dan ya, 2013 saya ingat mestinya November itu sudah selesai, November 2013. Tapi ternyata sampai 2014, kemudian sekarang 2015-2016 sodetan itu bermasalah karena ada masalah pada pembebasan lahan. Nah itu maksud saya itu adalah PR yang semestinya memang sudah bisa diselesaikan, karena kalau misalnya itu dianggap adalah satu prestasi, dari sisi mana yang kita mau tunjukkan prestasinya, karena itu mangkrak. Kalau kita boleh ada kalimat mangkrak selama ini, itu justru mangkrak. Hal yang sangat simpel gitu. Kalau misalnya kita mau bilang soal sodetan Ciliwung itu, yang mestinya bisa dilakukan dalam durasi sekitar 6 bulan, waktu itu anggarannya sudah dihitung dan seterusnya. Nah itu yang saya bilang tadi Mbak, jadi masalah itu ketika kita mau melakukan sesuatu di lapangan, nggak bisa seenaknya kita memindahkan masyarakat. Kita harus memindahkan banyak hal begitu ya yang harus dipikirkan, yang harus dilakukan. Nah makanya tadi itu Bang Edo, kan misalnya soal Rusunawa juga, Rusunawa itu sendiri juga menurut ini cerita para keluarga di Bukit Duri. Baik ya. Kak Imelda, kira-kira Gitu. ceritanya seperti apa? Kita harus jeda dulu sejenak, pemirsa. Speak Up Nas masih akan kembali untuk Anda. Waktu itu ke Bukit Duri soalnya.